Halo sahabat Grammers dimanapun berada, salam literasi dari saya Mila sebagai pemandu acara pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan sebuah buku yang menarik dan layak untuk teman-teman Grammers baca. Nah, di samping saya sudah duduk bersama kita narasumber yang menurut saya hebat. Beliau adalah Ibu Justina Hiola SE CPA. Beliau ini adalah salah satu dosen dari Universitas Negeri Gorontalo di Fakultas Ekonomi, tepatnya pada jurusan akuntansi. Betul ya Bu Yuli? Betul. Iya. Nah, hari ini tuh kita akan bersama-sama mengulas buku yang berjudul Why the Rich Are Getting Richer. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana isi dari buku tersebut, kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Ibu Justina. Namun terlebih dahulu Ibu Justina bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman Grammers. Silahkan. Grammers ya? Right. Oke, Grammers. Hai Grammers semuanya. Saya Justina Hiola. Saya dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini diundang oleh teman-teman untuk mereview buku yang judulnya Why the Rich Are Getting Richer. Buku ini adalah buku karangan dari Robert Kiyosaki. Ini buku seri kedua. Sebelumnya si Robert Kiyosaki ini pernah menerbitkan buku judulnya Rich Dad Poor Dad. Okay. Jadi ayah kaya dan ayah miskin. Buku-bukunya Robert Kiyosaki ini jadi buku-buku bestseller dunia. Wow. Buku yang ada di tangan saya ini buku terjemahannya. Buku ini terbit di 1997, 2007, ya, baru diterjemahkan ke Indonesia 2018. Buku ini. Dan ini jadi buku bestseller di dunia. Si Robert Kiyosaki ini dia investor, dia wirausaha, terus dia juga salah satu penulis terkenal. Baik, berarti sangat erat sekali kaitannya dengan background keilmuannya Ibu. Iya. Memang sengaja memilih buku ini biar saya bisa bercerita banyak dan sebenarnya buku ini kontradiktif sekali dengan apa yang saya ajarkan di kelas. Makanya kenapa sangat menarik. Buku ini dan buku sebelumnya yang diterbitkan oleh Robert Kiyosaki itu buku yang menentang pelajaran-pelajaran ekonomi yang diajarkan di bangku-bangku sekolah, bahkan di bangku kuliah. Oke. Gitu. Nah, untuk sahabat-sahabat Grammers, terutama yang mungkin background pendidikannya atau sekarang sedang kuliah jurusan ekonomi, ini adalah sebuah rekomendasi buku yang menarik sekali untuk kalian baca. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, sebenarnya buku ini adalah buku seri kedua dari buku yang sebelumnya ditulis oleh Robert Kiyosaki yang booming ya, karena dia ada tulis satu buku lagi tapi tidak bestseller lah bisa dikatakan. Yang pertama yang buku Rich Dad Poor Dad itu ada korelasinya dengan buku ini. Buku ini seperti sambungannya, di mana mindset di buku itu dibahas bagaimana mindset keuangan ayah miskin dan ayah kaya. Nah, di permulaan buku ini Robert Kiyosaki menyebutkan, ya, menggambarkan bahwa sebenarnya yang perlu diubah di masyarakat kita itu adalah pemahaman terkait aset dan liabilitas. Bagaimana ayah miskin ini mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki pendidikan yang tinggi, menghabiskan uang untuk pendidikan yang tinggi itu baik-baik saja, atau menghindari hutang itu adalah hal yang biasa kita dengar dari orang tua kita ya. Jangan berhutang kalau memang tidak perlu gitu ya, atau menabunglah kamu gitu. Nah, di buku ini
Yang menabung itu malah disebut dengan pecundang atau loser, ya. Saver is loser. Jadi yang menabung itu pecundang. Mungkin teori yang mengatakan bahwa menabung pangkal kaya itu sangat old school sekali, ya. Kenapa? Karena kalau dulu banget berpuluh-puluh tahun sebelumnya, menabung di bank bunganya 12% per tahun itu menguntungkan kita. Tapi zaman sekarang gitu ya, bahkan ada negara-negara yang bunga banknya minus. Artinya ketika kita meletakkan uang kita dalam bentuk tabungan di bank, ternyata uang kita digerogoti oleh bunga bank itu sendiri. Di Indonesia bunga bank berapa sih? Kan biaya tabungannya lebih besar daripada bunga bank, sehingga tidak bisa menutupi. Kita yang ada misalnya 1 juta kita tabung di bank, sebulan kemudian malah jadi berkurang, ya, karena ada biaya tabungan, mungkin ada biaya ATM-nya, ada biaya administrasi dan sebagainya kan. Nah, makanya kenapa menabung pangkal kaya itu sudah tidak relevan lagi, ya. Setelah itu ada bergeser lagi pemahaman bahwa sudah bukan menabung tapi berinvestasi. Ya, berinvestasi, tapi menurut Robert Kiyosaki itu juga tidak cukup. Tidak cukup. Nah, di buku ini dia membahas bagaimana orang-orang kaya itu melakukan hal-hal yang dicegah oleh ayah miskin. Misalnya, jangan berhutang. Di buku ini malah dianjurkan untuk berhutang. Berhutanglah. Bahkan dia membahas banyak pengusaha-pengusaha di dunia, banyak orang-orang kaya di dunia, itu mereka menjadi kaya itu karena hutang. Memang berapa banyak sih orang bisa kaya karena menabung, atau berapa banyak orang bisa kaya karena dia tidak berhutang? Pada kenyataannya pengusaha-pengusaha itu banyak hutangnya loh. Dan di buku ini dibahas, ya benar. Di buku ini juga diceritakan bagaimana aset dan liabilitas. Kalau kita di akuntansi itu aset dan liabilitas itu kontradiktif, ya. Kita membeli aset itu kita harus pahami dulu adalah sesuatu yang kita beli dan itu akan menghasilkan, itu bertumbuh dan bisa menghasilkan sesuatu dan nilainya naik setiap tahun. Liabilitas itu yang setelah kita beli nilainya malah turun. Misalnya contoh, kalau kita beli mobil kan kita beli tahun ini, tahun depan keluar mobil baru lagi, mobil yang kita beli tahun ini pasti udah turun harganya. Itu liabilitas. Itu jadi kayak beban di kita, ya. Begitu juga handphone, ya. Nah, bagaimana dengan pemahaman ayah kaya, gitu ya, ayahnya orang kaya, rich dad, mereka mengajarkan pada anaknya untuk kalau kamu punya uang 1 miliar, ya, kalau punya 1 miliar, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mungkin beli aset, ya kan? Beli aset, kemudian asetnya disewakan pada orang lain, ya kan? Disewakan pada orang lain, kemudian kalian dapat passive income dari hasil sewa itu. Jadi asetnya tetap punya kalian, kalian juga dapat income dari sewa per bulan dari aset tersebut. Tapi di buku ini ada lagi yang lebih ekstrim. Dengan memanfaatkan hutang, rich dad akan mengajarkan anaknya bahwa uang 1 miliar ini kamu belikan aset, ya. Setelah jadi aset ini kalian gadaikan untuk mendapatkan pinjaman di bank, oke. Untuk pinjaman itu kalian beli aset yang baru, oke. Jadi punya 2 aset nih, ya. 1 aset yang sudah dibeli atas nama dia, kemudian aset yang satu sudah atas nama dia ini dijaminkan di bank untuk mendapatkan pinjaman untuk membeli aset yang kedua. Kedua aset ini disewakan. Dalam buku ini istilahnya apabila kedua aset ini disewakan, ya, pendapatan atas sewa kedua aset ini adalah pendapatan siluman, gitu ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain, ya, kita dapat pendapatan.
Beda kan? Kalau yang satu kita tidak memanfaatkan hutang, kita cuma dapat satu aset dan satu pendapatan siluman. Kemudian kalau kita memanfaatkan hutang dengan menjaminkan aset yang kita punya untuk mendapatkan hutang, hutang ini dibelikan aset, bukan liabilitas ya, dibelikan aset, maka kita akan dapat dua sumber pendapatan siluman. Gitu, menarik kan? Menarik sekali. Ya. Hal lain mungkin yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana orang-orang itu memanfaatkan pajak. Pajak. Di sini juga dibahas terkait itu. Nah, di buku ini ada dibahas terkait, ada dibagi ya. Nah ini. Ada dibagi beberapa kuadran untuk siapa yang membayar pajak. Ada employee, karyawan. Ada S ini self-employed, artinya dia bekerja sendiri, small business dan sebagainya. Kemudian ada B, ini big business owner, dia pemilik bisnis terbesar, sama I, investor. Peraturan perpajakan itu cenderung lebih menguntungkan untuk para big business owner sama investor dibandingkan dengan employee sama self-employed. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hutang tadi. Sistem perpajakan kalau di Indonesia ya pakai self assessment, kita melaporkan sendiri. Nah, menurut Robert Kiyosaki, pengusaha yang berhutang ketika asetnya disandingkan dengan hutang, maka kalau misalnya nih dihitung-hitung labanya kan tidak sebesar misalnya orang yang sangat menghindari hutang. Nah, sedangkan pemerintah dimanapun ya cenderung untuk mengutip pajak dalam tanda kutip, mengambil pajak dari orang-orang yang usahanya menghasilkan laba yang besar. Maka salah satu cara untuk menghindari pajak adalah berhutang. Mungkin ini agak sensitif juga ya. Orang mengira bahwa rumah yang kita miliki itu adalah aset. Ya. Tapi itu ternyata pemikiran yang salah. Oh ya? Ya, karena begini, rumah yang kita tinggali itu adalah liabilitas kalau menurut Robert Kiyosaki. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan biaya pemeliharaan, kita harus bayar pajak bumi dan bangunan, ya kan? Kita harus mengeluarkan uang untuk aset tersebut dan aset tersebut tidak menghasilkan uang yang pendapatan siluman tadi pada kita, ya kan? Yang ada kita harus mengeluarkan uang untuk maintenance dan segala macam. Seperti yang saya bilang tadi, pemahaman aset yang mana liabilitas itu harus diperjelas dulu. Aset itu ketika harganya naik dan dia bisa mendatangkan passive income buat kita gitu. Itu aja mungkin yang perlu saya highlight dari buku ini. Banyak sih sebenarnya, cuman yang paling menarik itu. Oke. Benar, bukunya sangat menarik ya, saya sendiri rasanya tertarik untuk membaca bukunya. Ada yang saya highlight tadi itu yang dimana Ibu Justina mengatakan bahwa model pemikiran orang tua dulu yang menabung pangkal kaya. Nah, saya juga salah satu orang yang menerapkan. Dan sedangkan di buku ini mengucapkan bahwa berhutanglah. Jadi saya rasa itu sangat menarik. Saya rasa saya akan membaca buku ini, Bu, untuk melihat tips apa aja yang diberikan sama si penulisnya. Baik, sedikit ada pertanyaan. Tadi kan sudah disampaikan ulasan secara keseluruhannya. Nah, kalau yang paling menarik menurut Ibu Justina, apa yang paling menarik dari buku ini? Yang menarik adalah buku ini bukan hanya bisa diterapkan pada masing-masing individu, ya. Buku ini juga bisa menjadi landasan berpikir bagi pemangku kepentingan pada pemerintah. Di buku ini bahkan dia
buku ini ada reviewnya dari Donald Trump, ya, mantan presiden Amerika sebelum Joe Biden. Donald Trump kan pengusaha, temannya si Robert Kiyosaki ini. Donald Trump mengatakan bahwa dia sangat menyukai hutang. Pengusaha sangat menyukai hutang, tapi hutang itu berbahaya. Hutang itu berbahaya. Kita butuh ilmu untuk mengelola hutang, ya. Dan para rich dad itu mengetahui cara untuk mengelola hutang. Meanwhile, poor dad itu akan berkata hindari hutang, ya kan? Jangan berhutang, jangan berhutang. Gitu. Padahal kenapa rich are getting richer? Kenapa orang kaya malah menjadi kaya? Karena dia memanfaatkan hutang. Hutang ini dia tahu bisa menjadi pengurang pajaknya dia. Maka dia tidak perlu bayar pajak banyak-banyak. Sedangkan orang yang tidak pernah memanfaatkan hutang, maka asetnya dihitung, dia malah menanggung pajak yang lebih besar daripada orang yang banyak hutangnya gitu. Sebenarnya ini permainan psikologis. Terus satu yang saya highlight di sini pesannya untuk pemangku kepentingan, untuk mengentas kemiskinan, ya, untuk mengentas kemiskinan di masyarakat itu jangan kasih ikan. Buku ini menyebutkan jangan berikan ikan, tapi ajarkan masyarakat untuk tahu bagaimana caranya memancing. Itu ada di sini. Ayah miskin akan memberikan ikan, sedangkan ayah kaya akan mengajari orang untuk memancing ikan. Kan beda ya, kalau memberikan ikan, dia makan habis. Tapi kalau kita mengajari orang lain untuk mencari ikan, teknik memancing yang baik, otomatis dia akan tahu bagaimana caranya menghasilkan uang, memproduksi sendiri apa yang menjadi usahanya dia, ataupun produk apa yang dia sukai, jasa apa yang dia tekuni. Nah, itu yang akan mengantarkan dia sampai pada financial freedom. Itu sih. Benar-benar menarik ya. Nah, ada nih lagi pertanyaan berikutnya. Dari buku ini yang setebal ini nih, part mana yang paling Ibu Justina paling ingat? Yang karena buku ini, bukunya Robert Kiyosaki yang semuanya buku. Iya, Why the Rich Are Getting Richer Because of Debt, karena utang. Di sini dia bikin untuk ayah, dia ada mengutip untuk ayah yang miskin, dia akan bilang utang itu akan bikin dia tambah lebih miskin, menderita. Ya, karena harus memikirkan bagaimana cara membayarnya. Orang hidup untuk bersekolah tinggi-tinggi, dapat kerjaan untuk beli aset, dia ambil dari hutang, ya kan? Itu adalah hutang yang salah. Sedangkan ayah kaya akan mengatakan utang itu yang akan membuat saya kaya jika dikelola dengan baik, jika tahu cara mengelolanya. Ini benar-benar kenapa saya bilang di awal bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas-kelas ekonomi, bahwa menabung pangkal kaya, bahwa kalian hidup jangan boros-boros, ya kan? Belilah rumah, berinvestasilah di properti, menghindarilah hutang dan sebagainya. Tapi ternyata di buku ini mengajarkan bahwa itu tadi yang saya gambarkan tadi, yang 1 miliar untuk ilmu yang sekarang diajarkan, 1 miliar beli aset, disewakan, selesai. Tapi untuk rich dad, mereka akan mengatakan pada anaknya, beli asetnya jadi atas nama kamu, agunkan di bank, dapat pinjaman dari bank untuk beli aset yang kedua, jadi dapat 2 aset, kemudian kedua aset ini kamu sewakan pada orang lain, sehingga angsuran bank untuk aset kedua yang kamu miliki itu kamu bisa angsuran sewanya itu kamu bisa bayarkan untuk pembayaran pinjaman untuk yang aset kedua, dan seperti itu seterusnya sampai punya 2 aset, 3 aset dan seterusnya gitu. Satu lagi yang sangat menarik, orang kaya itu terlihatnya ya
pelit, ya kan? Kita bisa lihat mungkin ada beberapa ras-ras tertentu yang identik dengan pelit ya. Kaya kok pelit. Gitu. Tapi ternyata tidak. Orang-orang kaya itu ternyata memikirkan bagaimana uang mereka ini mereka habiskan untuk membeli aset, bukan untuk membeli liabilitas. Mereka tidak akan memanfaatkan hutang untuk membeli sesuatu yang hutang, untuk membeli sesuatu liabilitas. Seperti contoh, membeli mobil dengan cara kredit. Artinya kita berhutang untuk sesuatu aset yang kita anggap aset, tapi ternyata dia liabilitas. Ya kan? Misalnya beli mobil 150 juta. 150 juta. Kita pinjam sekarang, beberapa tahun kemudian angsurannya selesai, mobilnya harganya apa masih 150 juta? Kan tidak. Iya, berubah. Berubahnya lebih turun, ya kan? Makanya rich dad itu pemikirannya adalah mereka akan berhutang untuk sesuatu yang tumbuh. Ya, mereka berhutang dari bank, mengajukan pinjaman, dapat pinjaman, itu uang itu akan mereka spend ke hal-hal yang bisa melipat gandakan kekayaannya mereka. Itu sih. Keren sekali ya. Nah, terakhir nih, untuk penilaian bukunya dari 1 sampai 10 berapa rating yang bisa Ibu Justina berikan rekomendasi kepada teman-teman Grammars? Kalau menurut saya buku ini 9. 9 ya. Berarti buku ini sangat menarik. Ya, sangat recommended. Oke. Ya, oke, demikianlah tadi sesi obrolan kita mengulas buku yang berjudul apa tadi Mbak judulnya? Ini ya. Why the Rich Are Getting Richer bersama narasumber yang hebat Ibu Justina Hiola pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Justina Hiola yang sudah bersedia hadir di tempat ini di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Ya, sudah memberikan masukan, memberikan review kepada teman-teman Grammars. Oke, terima kasih banyak Ibu Justina Hiola. Sama-sama. Saya tutup sesi diskusi kita pada hari ini. Salam literasi teman-teman Grammars.